Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam materi kesehatan mudah. Teman-teman sekalian, kita tentu sering mendengar istilah tomcat. Bahkan binatang yang satu ini, yaitu kumbang yang bernama tomcat, pernah viral di media baik cetak maupun elektronik karena binatang ini pernah menyerang suatu kawasan di Surabaya. Sampai 60 penduduk di situ terkena tomcat tersebut dan berakibat gatal-gatal, kemerahan, nyeri, kesakitan. Yang ini adalah akibat dari salah satu racun yang ditimbulkan dari binatang tomcat tersebut. Teman-teman sekalian, tomcat adalah binatang yang mirip semut, jadi seperti ini ya. Ada warna coklat, kemudian oranye, coklat oranye ya. Jadi ada belang-belang seperti zebra, tetapi perutnya lebih panjang dan bisa terbang karena ada sayapnya. Binatang ini adalah binatang atau kumbang yang sebenarnya menguntungkan bagi petani karena ini adalah salah satu kumbang predator bagi hama-hama padi. Jadi hama padi dimakan oleh tomcat tersebut. Jadi menguntungkan sebenarnya. Tetapi di sisi lain, binatang ini bisa membahayakan manusia. Ketika suatu daerah di situ banyak panen padi, banyak hama, kemudian sudah habis padinya, atau di malam hari di situ ada penduduk di sekitarnya yang di situ banyak cahaya yang terpancar, sehingga tomcat yang merupakan bagian dari serangga juga ini akan mengejar cahaya tersebut. Sebagaimana serangga-serangga yang lain, maka tomcat pun suka dengan cahaya, sehingga ketika suatu penduduk di situ ada cahaya, kemudian di sekitar penduduk tersebut baru saja banyak berkembang biak tomcat, maka sangat besar kemungkinan tomcat-tomcat tersebut akan lari terbang ke daerah penduduk tersebut. Akibatnya apa? Penduduk di daerah tersebut karena saking banyaknya tomcat bisa terkena akibat dari racun tomcat tersebut. Nah, teman-teman sekalian, gejala tomcat, akibat tomcat berlangsung bahkan sampai 10 hari. Tentu hal yang tidak mengenakan. Apa saja gejala orang yang terkena tomcat? Yang pertama, orang yang terkena tomcat, perlu saya sampaikan bahwa orang yang terkena tomcat itu akan mengalami kemerahan pada kulit dan rasanya perih, pedih, panas seperti terbakar. Dan sebenarnya itu bukan karena gigitannya, tetapi karena cairan yang dikeluarkan atau racun yang dikeluarkan dari dalam tubuh tomcat tersebut. Jadi tomcat yang menempel pada seorang mungkin tanpa sengaja dipukul, ditapuk atau keplenet begini, tubuhnya akan mengeluarkan cairan. Nah, racun yang ada di dalam tubuh tersebut yang disebut dengan pedrin ya, ini yang akan membuat dermatitis kontak, yaitu gatal-gatal atau peradangan pada kulit akibat terkena racun serangga atau kumbang tomcat tersebut. Oleh karena itu, kita harus berusaha ketika ada tomcat nempel di tubuh seseorang, tubuh anak, suami, istri, atau siapapun teman Anda, jangan dipukul begini seperti memukul nyamuk, jangan. Tapi dihalo, ditiup sampai terbang. Tapi perhatikan jangan terbang ke orang lain. Terbang, perhatikan mungkin pelan sedikit terbangnya biar terpantau. Nanti kita tangkap dengan kertas tisu atau diambil dengan pelan-pelan dengan tisu atau kain yang halus. Jangan sampai keplenet, jangan sampai mati di tubuh seseorang yang tertempel tomcat tersebut. Ya, tadi saya sampaikan gejala pertama kemerahan dan nyeri yang terbakar. Kemudian gejala yang kedua, orang yang terkena tomcat akan merasakan gatal-gatal, bahkan lecet kalau digaruk ya. Ini bahaya sekali, jangan sampai kena tomcat langsung gatal digaruk-garuk, ini nanti menyebar kemana-mana ke seluruh tubuh ya. Apalagi kalau di tangan nanti pegang ini itu, apalagi dia tidak menyadari dia terkena tomcat baru saja ya, dia tidak menyadari pegang sana pegang sini tubuh, bahkan area-area tertentu ya di bagian tubuh yang terkena, ini akan mengalami gejala yang sama, yaitu gatal-gatal dan bintik-bintik. Ini gejala yang lain, bintik-bintik atau melepuh, dan ini bisa menyebar seperti saya sampaikan tadi. Itulah gejala-gejala yang bisa timbul akibat kena racun pedrin yang dikeluarkan dari tubuh tomcat. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya bahaya yang ditimbulkan oleh tomcat tersebut? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika orang tertempel binatang tomcat, maka jangan ditapuk, jangan dipukul.
tapi ditiup atau dihalau dengan kain halus, jangan sampai, intinya jangan sampai ke planet. Itu yang pertama. Dan kalau sudah terkena binatang tersebut ya, baik binatang tersebut tadi lupa kepencet atau tidak, langsung segera dicuci dengan air mengalir plus sabun agar racun yang nempel di tubuh Anda benar-benar hilang, lenyap dari kulit Anda. Kemudian yang selanjutnya, ketika muncul gejala-gejala tersebut, misalnya gatal-gatal atau nyeri yang hebat, ya, maka ketika nyeri sekali Anda tidak tahan, Anda bisa minum obat anti nyeri yang bisa Anda beli di warung atau di apotek terdekat. Misalnya paracetamol, dosisnya lihat di label yang ada di obat tersebut. Atau Anda bisa gunakan salep anti alergi. Silahkan mereknya banyak. Anda tanya di apotek salep anti alergi untuk terkena serangga apa, Anda bisa tanyakan ke apotek tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, kalau sudah berlangsung lama kok tidak sembuh-sembuh, bahkan banyak di seluruh tubuh, ya, bahkan mungkin sampai lecet-lecet, sampai demam, maka Anda segera atau sebaiknya Anda pergi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut. Barangkali perlu dikasih obat-obat yang lain yang akan mempercepat penyembuhan dari akibat racun tomcat yang ada pada tubuh Anda atau keluarga Anda. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah teman-teman sekalian gejala-gejala, cara pencegahan dan cara pengobatan akibat terkena racun tomcat. Nah, teman-teman sekalian, kalau rumah Anda di dekat persawahan, dekat daerah pertanian yang sering sekali tomcat masuk ke rumah Anda, maka Anda ketika sedang musim tomcat seperti itu, Anda bisa melakukan beberapa hal, di antaranya jendela-jendela sering ditutup, kemudian lubang angin bisa Anda tambah dengan streamin, kawat streamin yang tidak bisa masuk nyamuk ataupun binatang atau kumbang tomcat tersebut. Kemudian binatang ini suka cahaya, maka ketika malam hari minimalkan cahaya, atau mungkin kalau tidak ada cahaya sama sekali juga tidak mungkin ya, Anda bisa gunakan sinar lampu LED, yaitu lampu bukan yang mengeluarkan cahaya ultraviolet, tapi lampu LED yang bisa Anda beli. Mungkin sebagian juga sudah tahu. Kalau tidak tahu, silahkan Anda pergi ke toko listrik, toko lampu, beli lampu LED seperti apa, Anda pasang, ganti lampu-lampunya seperti itu. Kalau ternyata di rumah Anda sering terkena atau sering menjadi tempat bersinggahnya kumbang-kumbang tomcat tersebut. Nah, itulah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan tentang bahaya tomcat, cara pencegahannya dan P3K-nya, serta apa yang dilakukan ketika berlanjut mengalami gangguan akibat tomcat tersebut. Cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.